Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Julia Putri. Saya dari kelas PS23E dengan NIM 23416273201200. Nah, sebelum ke materinya, di sini saya akan menjelaskan atau membacakan beberapa pembahasan yang akan ada di dalam PPT ini atau video ini. Yang pertama, alasan kenapa aliran filsafat stoikisme itu menarik buat saya. Yang kedua, kelebihan dari aliran filsafat stoikisme ini. Yang ketiga, kekurangannya aliran filsafat stoikisme. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Mengapa aliran stoikisme ini menarik bagi saya? Yang pertama adalah etika yang berpusat pada akal budi. Jadi stoikisme itu mengajarkan bahwa kita itu harus hidup sesuai dengan akal budi dan alam semesta. Nah, untuk yang kedua, konsep hidup menurut alam. Jadi aliran ini menyarankan agar kita itu hidup sesuai dengan alam semesta dan hukum alam. Terus yang ketiga, fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Jadi stoikisme itu mengajarkan untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan atau menerima hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Nah, lalu ada kelebihan dari aliran filsafat stoikisme ini. Yang pertama adalah kekuatan mental dan emosional. Jadi stoikisme itu memberikan alat praktis untuk mengembangkan kekuatan mental dan emosional yang dapat membantu kita untuk menghadapi cobaan hidup dengan tenang dan bijaksana gitu. Yang kedua adalah sederhana dan relevan. Jadi prinsip-prinsip stoikisme itu seringkali itu sederhana dan mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti penerimaan terhadap perubahan dan kontrol diri. Yang ketiga, universalitas. Jadi prinsip-prinsip yang ada di stoikisme itu dapat diterapkan oleh siapa saja. Jadi independen dari latar belakangnya, budaya atau agama, karena fokusnya itu pada akal budi dan alam semesta. Nah, setelah ada kelebihan pasti ada kekurangannya ya. Nah, untuk kekurangannya yang pertama itu kurangnya empasis pada emosi. Jadi kritik terhadap stoikisme itu adalah bahwa terkadang aliran ini tuh terlalu menekankan emosi alih-alih memahaminya atau mengolahnya secara mendalam gitu. Yang kedua, kelelahan dalam tindakan. Jadi pendekatan stoikisme itu terhadap tindakan dapat terkadang terkesan pasif atau menerima nasib yang mungkin tidak sesuai dengan pandangan orang yang aktif dalam mengubah situasi. Lalu yang ketiga, keterbatasan dalam konteks modern. Nah, jadi beberapa prinsip stoikisme itu mungkin tampak kurang ya, mungkin tampak kurang relevan atau dapat menimbulkan kesulitan dalam konteks masyarakat modern yang kompleks dan terhubung secara global. Nah, sekarang kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, stoikisme itu menarik bagi saya karena menyediakan kerangka kerja etis yang kuat dan praktis untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Meskipun memiliki kelebihan yang signifikan dalam mengembangkan kekuatan mental dan emosional, stoikisme itu juga memiliki kekurangan dalam penanganan emosi dan relevansi konteks modern gitu. Bagi saya penting untuk memahami baik kelebihan maupun kelemahan suatu aliran filsafat untuk mengambil manfaat yang maksimal dan mengintegrasikannya ke dalam pemikiran dan tindakan yang secara pribadi. Nah, segitu aja video dari saya atau penjelasan dari saya.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.